Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Saudara-saudara mahasiswa, kita sudah berada di pertemuan 12. Kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang konsep dan tujuan monitoring dan evaluasi kurikulum. Bapak Ibu semuanya atau adik-adik mahasiswa, di sini tentang pengertian monitoring dan evaluasi kurikulum nggih, ada perbedaan antara monitoring dan evaluasi kurikulum. Di mana monitoring kurikulum adalah proses pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi kurikulum di sekolah. Yang kedua, mencakup pengumpulan data secara berkala untuk menilai sejauh mana kurikulum dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang ketiga, bertujuan untuk mengawasi dan mengidentifikasi bagian mana dari kurikulum yang berjalan dengan baik dan bagian mana yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan kurikulum yaitu bagaimana guru mengajar, bagaimana materi diajarkan, dan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir dilakukan secara berkesinambungan sepanjang tahun pelajaran, sehingga dapat memberikan umpan balik dan peluang untuk perbaikan secara, cepat dan tepat, ya. Sementara untuk evaluasi kurikulum, yang pertama, evaluasi kurikulum adalah proses penilaian menyeluruh terhadap hasil dan dampak kurikulum. Yang kedua, mencakup analisis data dan, untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran, telah tercapai dan apakah kurikulum telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian siswa. Yang ketiga, bertujuan untuk menilai keberhasilan dan keefektifan kurikulum secara menyeluruh, ya. Fokus pada hasil dan dampak kurikulum, yaitu seberapa baik siswa mencapai tujuan pembelajaran dan apakah kurikulum telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan siswa secara menyeluruh dan, dilakukan pada akhir periode tertentu, misalnya akhir tahun pelajaran atau saat siklus kurikulum selesai. Ini tujuan dari monitoring dan evaluasi kurikulum. Kalau tujuan dari monitoring, memantau dan mengawasi pelaksanaan kurikulum secara berkala untuk memastikan bahwa kurikulum dijalankan sesuai rencana yang telah ditetapkan, terus mengidentifikasi permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kurikulum agar dapat segera diatasi dan diperbaiki. Terus menilai kualitas pembelajaran dan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses pengajaran, menilai efektivitas strategi dan, metode pengajaran yang digunakan dalam kurikulum, mengumpulkan data dan, informasi tentang progres siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, tujuan dari evaluasi kurikulum adalah menilai keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, menilai dampak dan efek kurikulum terhadap perkembangan siswa, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum dalam mencapai hasil pembelajaran. Menilai, relevansi dan kecukupan materi pembelajaran dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan yang terakhir, tujuan dari evaluasi kurikulum adalah menilai efektivitas metode pengajaran dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam, kurikulum. Manfaat dari monitoring dan evaluasi kurikulum, manfaatnya adalah dari monitoring dulu nggih, ya memberikan umpan balik atau feedback kepada guru dan pihak terkait tentang bagaimana kurikulum dijalankan dan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kurikulum, memperbaiki kesenjangan antara rencana kurikulum dan implementasi di lapangan, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, serta memastikan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Untuk manfaat dari evaluasi kurikulum sendiri, memberikan informasi yang mendalam tentang proses pencapaian tujuan pembelajaran dan kualitas proses pembelajaran, memberikan data dan informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan perbaikan dalam pengembangan kurikulum berikutnya, serta memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pendidikan, memberikan umpan balik bagi pengembang kurikulum dalam memperbaiki desain dan implementasi kurikulum, dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas dan kualitas kurikulum dalam mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan.
Ini komponen-komponen, dalam monitoring kurikulum, ada proses, materi ajar, metode, di mana dalam kegiatan proses, pembelajaran di kelas, memantau aktivitas pembelajaran yang dilakukan di kelas, termasuk bagaimana guru menyampaikan materi, interaksi antar guru dan siswa, serta partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Terus, dalam proses pembelajaran lagi ada penggunaan sumber belajar, memastikan bahwa sumber belajar yang digunakan, oleh guru sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan relevan dengan tujuan pembelajaran, serta, eee, komponen, dalam proses pembelajaran penilaian dan tugas. Nah, memantau proses penilaian dan pemberian tugas kepada siswa apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mampu mengukur kemajuan siswa. Komponen yang kedua adalah materi ajar yang di mana terlihat dari keterpaduan kurikulum, yaitu memastikan bahwa materi ajar yang disampaikan oleh guru sesuai dengan rencana kurikulum dan mencakup semua kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua adalah kualitas materi ya, dari komponen materi ajar, memantau kualitas materi ajar yang digunakan termasuk keakuratan informasi, kejelasan, dari penjelasan dan, relevansi dengan kebutuhan siswa. Dan, yang terakhir adalah keanekaragaman materi, di mana memastikan bahwa materi ajar yang digunakan bervariasi dan menarik bagi siswa sehingga meningkatkan motivasi belajar. Berikutnya ada metode pengajaran, di mana di sini ada kreativitas guru, memantau, kemampuan guru dalam menggunakan berbagai pengajaran yang inovatif dan menarik bagi siswa. Penggunaan teknologi, memastikan bahwa guru menggunakan teknologi yang tepat dalam proses pengajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Terus diferensiasi pembelajaran di mana, proses ini memantau apakah guru menerapkan diferensiasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, dari siswa. Ini ada indikator dalam monitoring kurikulum, indikator pencapaian tujuan pembelajaran, indikator efektivitas kurikulum, dan indikator efisiensi kurikulum. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran terdiri dari tingkat penguasaan materi yang berisi tentang persentase siswa yang mencapai tingkat penguasaan materi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Terus kemampuan pemecahan masalah, yaitu kemampuan siswa untuk memecahkan masalah dalam konteks kehidupan nyata. Ada kreativitas, tingkat kreativitas siswa dalam, menghasilkan ide-ide baru, atau solusi yang inovatif. Terus sikap dan nilai, perubahan sikap dan nilai siswa yang sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan dalam kurikulum. Terus indikator efektivitas kurikulum ini tingkat ketepatan waktu dalam mengimplementasikan kurikulum dan mencapai target, pencapaian, tingkat partisipasi, siswa dalam kegiatan pembelajaran dan keterlibatan mereka dalam proses, eee, belajar mengajar. Terus keberhasilan siswa, presentasi siswa yang berhasil menyelesaikan kurikulum dan mencapai kompetensi yang ditetapkan. Terus kepuasan siswa dan orang tua. Ini survei kepuasan siswa dan orang tua terhadap kurikulum dan proses pembelajaran. Terus ada indikator efisiensi kurikulum, penggunaan sumber daya di mana efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti tenaga pengajar, peralatan, dan bahan ajar. Terus, biaya operasional, di mana rasio antara biaya operasional dengan hasil yang dicapai dalam kurikulum, terus waktu pembelajaran rata-rata, waktu yang diperlukan siswa untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, ya. Ini proses dan metode evaluasi kurikulum, ada langkah-langkah dalam melakukan evaluasi kurikulum, di mana langkah yang pertama, eee, perencanaan evaluasi. Jadi direncanakan dulu, ada beberapa kegiatan yaitu tentukan tujuan evaluasi. Langkah pertama ini adalah menentukan tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari evaluasi yang dilakukan. Terus identifikasi indikator kinerja, tentukan indikator kinerja atau parameter yang akan digunakan untuk, mengukur pencapaian tujuan kurikulum. Indikator ini harus dapat diukur secara objektif. Terus rencanakan metode evaluasi, pilih metode evaluasi yang sesuai untuk mengumpulkan data yang diperlukan seperti tes, penilaian, survei, observasi, dan wawancara. Yang kedua,
pengumpulan data, implementasikan metode evaluasi, lakukan pengumpulan data sesuai dengan metode evaluasi yang telah direncanakan sebelumnya. Pastikan data yang diperoleh relevan dengan tujuan evaluasi. Kumpulkan data secara komprehensif, pastikan data yang dikumpulkan mencakup semua aspek yang relevan dengan kurikulum, termasuk proses pembelajaran, pencapaian siswa, efektivitas pengajaran, dan respon dari peserta didik dan guru. Langkah yang ketiga adalah analisis data, di mana proses data, yaitu, setelah data terkumpul dilakukan, proses data dengan mengorganisir, merapikan, dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan. Eee, Pada langkah ini juga terdapat kegiatan menggunakan alat analisis yang tepat, gunakan alat analisis yang sesuai seperti tabel, grafik, atau statistik untuk menganalisis data secara cermat dan objektif. Terus yang keempat, penarikan kesimpulan, bandingkan data dengan standar. Bandingkan hasil data dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya seperti target pencapaian, tujuan kurikulum, atau standar kinerja. Terus identifikasi kelebihan dan kekurangan. Identifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pencapaian kurikulum berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Terus buat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis data, buatlah kesimpulan tentang efektivitas kurikulum dan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan kurikulum. Ini proses metode evaluasi kurikulum. Yang pertama ada uji coba lapangan. Para peserta didik akan mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang baru dan selanjutnya akan dinilai kinerja dan respon mereka terhadap kurikulum tersebut. Yang kedua, wawancara, mengumpulkan informasi secara langsung dari berbagai pemangku kepentingan serta memberikan wawasan mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terkait dengan kurikulum yang dievaluasi. Yang ketiga, bisa melalui kuesioner atau alat evaluasi. Ini memungkinkan evaluator untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden secara efisien. Dan yang keempat, analisis hasil tes. Memberikan informasi tentang sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum, serta membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan dalam kurikulum. Yang kelima, observasi. Metode evaluasi ini melibatkan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. Observasi dapat memantau dan mengamati secara langsung bagaimana kegiatan kelas berlangsung. Metode evaluasi yang melibatkan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran di kelas. Portofolio dapat berisi tugas-tugas, proyek, atau pekerjaan siswa lainnya yang menunjukkan penguasaan mereka terhadap materi pembelajaran. Terus yang terakhir, survei. Metode evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang lebih luas seperti para siswa, orang tua, ataupun guru. Ya. Itu, bahan diskusi kita hari ini terkait dengan, monitoring dan evaluasi kurikulum. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.